bersekutu menghadap hadirat Tuhan, dan kita mau bahwa kita boleh merasakan diberikan jamaah Tuhan dan kita boleh dimuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dulu sejenak. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan sediakan waktu terbaik kita untuk memuliakan Tuhan. Dialah Raja, dialah Tuhan yang kita sembah, yang berdaulat atas hidup kita. Sambil juga untuk berdiri, kita katakan bahwa kita rindu untuk setiap waktu
kasih dalam Tuhan, mari kita buka kitab Mazmur pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 kita akan baca secara bergantian. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita baca secara berbalasan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kebenarannya di dalam Tuhan dan yang bermanfaat bawah diskusi yang benar. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul kita, sebagaimana orang-orang percaya dalam segala abad mengucapkannya. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal dalam kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita secara Pontius Pilatus, salib
sulit, kami percaya Tuhan mampukan kami mengampuni. Dan mampukan kami juga Tuhan untuk mengasihi sesama kami dengan tiada mengharapkan pamrih. Dan biarlah hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami Bapa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biar semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Saya ulang lagi tadi kayak belum semangat ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada kesuka-suka. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara untuk kembali berdiri, kita mau datang ke baliknya dan kita mau bersyukur, bersuka di dalam Tuhan. Mari datang ke baliknya dan kita syukur. Yeah.
Tuhan. Kita semua dikasihi Tuhan. Berikan salam kepada Tuhan kehidupan Bapak kita. Kita katakan, Allah semua disayang Tuhan Yesus. Ya, kita mau nyanyikan satu pujian yang udah lama banget kita nggak nyanyiin, yang kurang lebih 5 bulan, yang mengatakan bahwa betapa heran, betapa mulia kasih Tuhan. Kita mau bergoyang memuji nama Tuhan. Allah semua disayang Tuhan Yesus. Saya memberikan kesempatan untuk bersaksi. Yang pertama, saya berikan kesempatan untuk Komisi Wanita. Tapi sebelumnya, sebelum persiapkan diri Komisi Wanita, kita naikkan pujian bahwa kita rindu nama Allah kita disanjung tinggi dari timur, selatan, utara, barat, semuanya meninggal. Kita katakan aku dahsyat berkuasa. Dari utara ke selatan, terdengar pujian dari Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau ke perantau, gunung-gunung meninggi. Saksikan kemuliaannya, saksikan kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau ke perantau, gunung-gunung meninggi. Berkuasa, suruh disujud mendekat. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Suruh disujud mendekat. Tinggikan namamu. Saya persilakan wanita. Shalom, selamat pagi. Kami dari wanita Esther akan menaikkan pujian. Pujian ini akan katakan bahwa Yesus setia. Saya percaya
Berkali-kali Tuhan kita menolong dalam setiap keadaan kita. Dia tetap setia. Dan hendaklah kita juga sebagai umatnya tetap setia mengirimnya. Saya masih memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu bersaksi. Ada? Kalau tidak ada, saya panggil Shining Kids untuk bersaksi. Shalom. Shalom. Menyerahkan kesembuhan Yesus yang memuji Tuhan. Sebelumnya kami akan membacakan ayat. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berbahagia dan ibadah dan dibangun di atasnya dasar pada iman yang telah diajarkan kepadamu dan kepadamu melimpah dan biarlah hatimu melimpah dengan syukur. menolong mendekati mereka terhadap kesehatan mereka yang berstudi. Tuhan untuk memberkati dan memberkati senantiasa, khususnya di tahun ini mereka akan mengikuti ujian mereka kelas maupun kelulusan, dan menolong mereka Tuhan ketika mereka mengikuti ujian-ujian, hikmat kepandaian sehingga mereka dapat mengerjakan setiap ujian dengan baik dan memberikan semangat untuk belajar di rumah. Terima kasih Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang telah mengajar mereka. Kami taruhkan hidup mereka dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shining Kids, bersyukur, bersaksi, dan melayani. Kita akan datang ke hadapan Tuhan, kehadiran Tuhan, yang menaikkan syukur syukur kita kepada-Nya. Dan kita mau bahwa dalam hidup ini adalah demi apa yang telah diajarkan. Biar hati kita seperti dengan setulus hati Tuhan, biar mata kita memancarkan kasih-Nya bagi dunia. Sehingga Tuhan Tuhan begini, kita mau katakan
Bapa Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan hamba. Bapa Engkau setia, takkan meninggalkan, dan kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau
Janji firman Tuhan bahwa Tuhan saat Dia pernah mengingatkan dan mengingatkan kami. Di dalam kami itu, biar Yesus, tetap Yesus pengharapan kami, sumber pertolongan kami. Karena Yesus adalah Tuhan yang selalu kami beri lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berlengkapi dengan kuasa firman Tuhan. Mari berlengkapi hamba-Mu dan berlengkapi umat-Mu yang hadir pada pagi ini. Mari Tuhan berbicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kembali Bapak Ibu terima kasih. Amin. Selamat pagi, shalom. Shalom. Tuhan, kita akan membuka bagian kebenaran firman Tuhan yang merupakan sambungan dari minggu yang lalu. Ya, kita kembali buka 2 Tesalonika pasal yang pertama. Kita 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita baca secara bergantian atau secara berbalasan. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita berbicara tentang bagaimana sikap warga kerajaan Allah, ya, warga kerajaan surga. Ya, hari ini sedang heboh ya, tentang bagaimana peraturan-peraturan yang baru di Amerika Serikat, ya, bagaimana menjadi syarat menjadi warga negara Amerika. Ya, ada yang mau menjadi warga negara Amerika, pindah ke negara Amerika. Ya, saudara harus mempelajarinya ya, bagaimana menjadi syarat menjadi warga negara Amerika. Ya, ternyata bahwa ketika saya membuka Google, ya, yang pertama memang harus ya, terlebih dulu memiliki green card, ya, kartu hijau atau kartu hijau harus memiliki green card. Tapi kalau nggak mau susah-susah, Donald Trump mengeluarkan peraturan baru, kalau langsung aja ke gold card yang harganya 5 juta US dollar, ya, 5 juta dolar. Berapa itu 5 juta dolar itu? Langsung saudara membawa ya gold card. Itu menjadi tahap pertama menjadi warga negara Amerika, ya. Terus setelah itu baru diadakan ujian naturalisasi. Ada ujian ya, naturalisasi. Di situ diuji bahasa kita, bahasa Inggris kita juga, ya. Dan juga diuji tentang bagaimana kita memahami sejarah-sejarah Amerika. Dan di situ dikatakan ada peraturan baru, makanya hati-hati dengan menggunakan media sosial. Ya, ternyata peraturan baru dikatakan harus mencantumkan akun media sosial dan nanti pihak intelijen Amerika akan melihat
dari media sosial saudara, ya, apakah saudara kriminal atau saudara berpihak kepada negara-negara tertentu, tentunya negara-negara yang dibenci oleh Amerika. Kalau saudara ada di medsos pernah mencantumkan, ya, komen-komen, ya, mencantumkan ada berita-berita yang berpihak kepada negara-negara tertentu, khususnya negara-negara yang paling dibenci oleh Amerika, saudara tidak akan disetujui menjadi warga negara. Jadi ini peraturan baru sekali, ya, akan mencek bagaimana medsos kita. Makanya anak muda hati-hati ya mempergunakan medsos, karena juga di beberapa perusahaan, ya, sebelum kalian diterima, apalagi di perusahaan-perusahaan besar gitu, medsos kalian itu biasanya dicantumkan dan akan diteliti, ya, apakah ini medsos ini suka membuli, apakah suka memberikan komen-komen negatif kepada pemerintah, kepada, ya, orang-orang tertentu, ya, siap-siap saudara nggak bakal diterima. Sekarang perusahaan-perusahaan negara, perusahaan-perusahaan besar mulai melihat, ya, biografi kita, mulai melihat medsos kita, ya, seperti apa sih ini orang yang mau melamar di perusahaan saya. Jangan sampai dia menerima orang-orang yang orang-orang yang radikal gitu, ya, radikal, sehingga bukan membangkitkan perusahaannya, justru akan mengacaukan perusahaan. Jadi anak-anak muda, ya, hati-hati ya menggunakan medsos, apalagi yang sedang mencari pekerjaan. Tinggalkan komen-komen yang positif, ya, tinggalkan komen-komen positif sehingga itu menjadi referensi dari dari HRD yang akan merekrut kalian bekerja, ya. Dan dikatakan ketika mau menjadi warga negara harus tinggal sementara 5 tahun minimal, ya. Jadi 5 tahun tinggal dulu di Amerika, saudara akan diajukan menjadi warga negara Amerika. Kalau saudara punya istri atau punya suami dari warga negara Amerika, ya, berkurang masa tinggalnya, ya. Minimal 3 tahun saudara tinggal dulu di Amerika, dan itu akan diproses dan saudara resmi menjadi warga negara Amerika, ya. Jadi bagi anak muda yang masih punya kesempatan mau pindah, ya, menjadi warga negara Amerika, ya, silakan saja, ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini kita boleh belajar tentang warga negara Amerika. Dan kita harus pahami betul bahwa saudara, bila kita menaruh iman kita kepada Kristus, Allah menjadi Bapa kita menjadi anak-anaknya, ya, dan orang-orang percaya lainnya adalah keluarga kita, adalah saudara kita, dan gereja menjadi keluarga rohani kita dipersatukan dan kita ditetapkan menjadi warga kerajaan Allah. Menjadi warga kerajaan Allah. Jadi kita punya 2 keluarga negaraan loh, ya. Jadi saudara, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita ingat bahwa kita punya 2 warga negara, ya. Warga negara Indonesia, yang kedua apa? Warga negara kerajaan Allah. Ketika kita sudah beriman kepada Kristus, kita dipersatukan dalam Kristus, kita dipersatukan dalam dalam komunitas, dalam gereja Tuhan, bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Kita dipersatukan, kita menjadi keluarga rohani dalam gerejanya, dan kita ditetapkan menjadi warga kerajaan Allah. Allah menjadi Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Yang muncul menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana Pak sikap hidup warga kerajaan Allah? Bagaimana sikap kehidupan warga kerajaan Allah menurut konteks, menurut perikop yang kita baca? Saudara terkasih dalam Tuhan, kita ketahui bahwa jemaat di Tesalonika, ya, mengalami penganiayaan, pembulian, perundungan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Tetapi syukur kepada Tuhan, ya, bahwa Rasul Paulus ketika dia menulis surat ini kepada jemaat Tesalonika, ya, di tengah-tengah tantangan, di tengah pergumulan, di tengah-tengah penganiayaan, ternyata jemaat Tesalonika, ya, imannya semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan dalam jemaat di Tesalonika ini kita akan baca, ya, bagaimana sikap hidup warga kerajaan Allah itu. Yang pertama kita boleh belajar ayat yang ketiga, dikatakan firman Tuhan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena apa? Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu
derita. Yang pertama kita boleh belajar bagaimana sih sikap hidup warga kerajaan Allah menurut berikut kita baca. Yang pertama, ciri atau sikap hidup warga kerajaan Allah yang pertama adalah mengasihi dan menghormati sesama orang percaya di dalam jemaat. Ya. Kita boleh belajar bagaimana sikap warga kerajaan Allah. Yang pertama, ya, dari sikap hidup jemaat di Tesalonika, yang pertama adalah mengasihi dan menghormati sesama orang percaya di dalam persekutuan gerejanya, di dalam jemaatnya. Aku bersyukur karena imanmu yang semakin bertambah. Aku mengucap syukur kenapa? Karena kasihmu seorang kepada yang lain semakin kuat, semakin erat. Inilah ciri sikap hidup warga kerajaan Allah. Artinya apa yang kita pelajari? Artinya jemaat Tesalonika mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Pertumbuhan iman itulah yang akan memunculkan kasih yang kuat. Karena pertumbuhan iman jemaat Tesalonika itu membuat apa? Membuat kasih mereka semakin kuat di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan yang mereka hadapi. Kita boleh belajar ketika kita beriman kepada Kristus, kita akan menyerap pengajaran Kristus. Ketika kita beriman kepada Kristus, kita akan menyerap pengajaran kebenaran firman Tuhan. Sikap hidup atau ciri sikap hidup warga kerajaan Allah yang pertama adalah dia memiliki kasih. Dia juga memiliki penghormatan, menghormati sesamanya, sesama orang percaya di dalam persekutuan jemaat. Saudara terkasih, inilah yang Tuhan inginkan. Kita memang berbeda-beda latar belakang suku, mungkin latar belakang ekonomi, latar belakang pekerjaan yang berbeda. Tetapi hal itu ya tidak membuat kita tidak menghormati sesama kita. Karena jabatan kita tinggi, kita ada hidup, kita bekerja di pemerintahan. Ya, jangan sampai kita juga mengecilkan orang lain, mengecilkan teman kita yang mungkin hanya buruh pabrik gitu. Kita tetap harus menghormati dia sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Memiliki harta banyak, ya, atau orang lain atau jemaat yang lain memiliki harta sedikit, tidak mengurangi penghormatan kita kepada orang-orang percaya lainnya. Ya. Kita yang mungkin lebih ganteng, kita mungkin lebih cantik, tidak mengurangi penghormatan kita ya kepada orang-orang yang sedang-sedang saja. Ya, saudara terkasih. Kita boleh belajar saudara dari jemaat Tesalonika ini. Bagaimana sih sikap hidup warga kerajaan Allah? Yang pertama adalah mengasihi dan menghormati sesama orang percaya di dalam jemaat. Karena apa saudara? Karena suatu hari kelak kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya. Suatu hari kelak kita akan diperhadapkan dengan Tuhan. Kita akan memberi pertanggungjawaban kita kepada Tuhan selama kita hidup. Apa yang sudah kita kerjakan? Ya. Apa yang Tuhan nilai? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita mengasihi sama? Itu Tuhan nilai ya. Bukan lagi perbuatan baik atau buruk. Tetapi bagaimana pertanggungjawaban kita? Bagaimana bentuk kasih kita ya, kepada Tuhan? Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Tuhan? Dalam bentuk kita mengasihi Tuhan. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan? Sejauh mana kita telah melakukan firman Tuhan? Bagaimana apa? Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Kita diperintahkan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, dengan seluruh kehidupan kita. Bagaimana bentuk kita mengasihi Tuhan? Yang itu yang pertama. Yang kedua, ya, Tuhan juga minta pertanggungjawaban kita bagaimana kita mengasihi sesama. Sehingga Yesus mengatakan ya, dalam perumpamaan, ketika aku haus, kau enggak beri aku minum. Ketika aku lapar, kau tidak pernah beri aku makanan. Ketika aku di penjara, kau tidak pernah menjenguk aku. Inilah gambaran bahwa apa? Kita juga didorong untuk mengungkapkan kasih kita, untuk mempraktekkan kasih kita kepada orang lain, kepada sesama. Itulah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bentuk tanggung jawab kita apa? Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan sempurna. Dengan apa? Dengan segenap hati kita.
dengan sepenuh hati kita. Yang kedua, mengasihi sesama. Bentuk apa? Praktek kita bagi kita yang sudah mengalami kasih Tuhan. Tetapi kenapa ya? Seringkali kita sulit, ada banyak orang mengalami kesulitan untuk mengasihi orang lain. Seringkali ada orang sulit sekali mengasihi orang lain. Saudara, mengapa ada orang yang sudah mengasihi? Karena sesungguhnya, saudara, karena ada luka-luka di hati yang belum disembuhkan. Kenapa banyak orang mengalami kesulitan untuk mengasihi orang lain? Karena ada luka-luka hati, luka-luka batin yang belum disembuhkan. Oleh karena itu, bagaimana menyembuhkannya? Ya, kuncinya adalah bagaimana luka itu dapat disembuhkan. Datanglah kepada Kristus. Dia mengasihi engkau, dia mengampuni engkau, dan dia akan mengajari engkau, mengajari kita bagaimana mengasihi orang yang tak patut kita kasih. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, ketika kita menerima pengampunan dari Kristus, Kristus akan mengajari kita bagaimana mengampuni orang yang tak patut kita ampuni. Kita akan diajar. Perjalanan Via Dolorosa itu luar biasa ya. Ada banyak orang-orang yang menyakiti Yesus. Tapi Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang dapat. Dan Yesus, kematian Kristus untuk pada semua orang. Kematian Kristus, keselamatan Kristus itu ditawarkan kepada semua orang, termasuk orang-orang yang pernah mengecewakan dia, termasuk orang-orang yang pernah menganiaya dia, termasuk orang-orang yang membunuh dia, menyerahkan dia, menyalibkan dia. Dan keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang. Sikap hidup warga kerajaan Allah yang pertama adalah mengasihi dan menghormati sesama orang percaya di dalam persekutuan jemaat. Oleh karena itu, sudah terkasih, sebagai warga kerajaan Allah, ya, kita harus pahami bahwa betul bahwa hidup kita, ya, dunia ini bukan tempat kita yang kekal. Ya. Ada kata-kata ini adalah kemah kita. Suatu hari kemah ini akan hancur. Ya. Suatu hari kemah yang kita tinggal ini akan dibongkar. Tapi syukur pada Tuhan, kita punya kerajaan Allah, tempat yang kekal. Kerajaan sorga, tempat yang kekal. Tidak ada ratap tangis, ya. Tidak ada kecemburuan di situ, tidak ada iri hati lagi, ya. Tidak ada suatu hal yang lebih negatif. Ya. Tetapi bisa ada apa? Puji-pujian, nyanyian-nyanyian kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, sebelum rumah kita sudah siap, ya, sebelum kita mendapatkan akad rumah kita di surga, buru-buru ya beresin hidup kita. Waktu-waktu kita nggak tahu, ya. Oleh karena itu apa? Beresin hidup Musa, diberesin itu, ya. Karena kita nggak tahu kapan akadnya, kita nggak tahu kita kapan di tempat Tuhan. Kalau rumah kita sudah siap, ya, semua sudah beres, kita akan dipanggil Tuhan kok, ya. Mendapatkan rumah yang kekal itu. Tapi kita boleh belajar, ya, untuk mencapai itu, ya, kita harus beresin dulu hidup kita. Ya, kalau kita masih hidup dalam manusia, bagaimana kita ada dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Allahnya? Kalau kita masih hidup dalam manusia lama kita belum betul-betul menanggalkan manusia lama kita. Bagaimana kita ada dalam kerajaan Allah itu? Ya, oleh karena itu, saudara, mumpung masih ada kesempatan, mari kita beresin hidup kita, beresin hidup kita, sehingga kita ada dalam kerajaan Allah dan nama kita ada di kitab kehidupan. Yang berbahagia adalah orang percaya, orang Kristen adalah ketika kelak kita dipanggil Tuhan, nama kita ada di kitab kehidupan Tuhan. Itu yang kita rindukan. Jangan sampai nanti ini contoh, yang mungkin ilustrasi, dan sampai ntar mereka bilang, loh, ngapain di sini gitu ya? Ya saya nggak mau menunggu ya. Makanya saya lihat dulu ya, kita hidup aja ya, namanya udah loh.
Siapa tadi namanya itu ya? Si A, ya, Christian Robert, gitu ya. Christian Robert. Nggak ada sini Christian Robert. Nggak ada kita kehidupan ya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menanggalkan manusia lama. Karena selama hidupnya tidak pernah beriman kepada Kristus. Tidak pernah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat pribadinya. Ya, oleh karena itu saudara terkasih, mari kita memasakkan diri kita, nama kita ada di kitab kehidupan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita beriman kepada Kristus. Ya, kita minta ampunan setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan mari kita yang memiliki sikap sebagai warga kerajaan Allah. Yang kedua, ayat 10, firman Tuhan mengatakan ayat 10, apabila Ia datang, Kristus pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Yang kedua, bagaimana sikap warga kerajaan Allah. Yang kedua adalah bagaimana Kristus semakin indah, semakin dikagumi di dalam kehidupan orang percaya. Kita membawa nama Kristus. Bagaimana Kristus semakin indah, semakin dikagumi di dalam kehidupan orang percaya. Nama Yesus melekat dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain melihat ada Kristus betul-betul hidup dalam diri kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ini penting sekali saudara. Bagaimana sikap hidup warga kerajaan Allah. Yang kedua adalah bagaimana orang melihat bahwa Kristus semakin indah dan dikagumi melalui kehidupan kita, saudara. Jadi kekristenan itu bukan diukur karena salib ya. Kekristenan bukan diukur karena salib saudara kalungnya itu gede banget, ya. Salibnya gede begitu ya. Jadi saudara jangan cepat-cepat terlalu berbangga pakai kalung salib gede-gede, ya. Tapi hidup kita tidak seperti Kristus. Tetapi karakter kita tidak seperti Kristus. Ya. Kebenaran firman Tuhan yang diajar oleh kebenaran firman Tuhan kita nggak pernah lakukan dalam kehidupan kita. Kita nggak menjadi pelaku firman Tuhan. Kita hanya membawa salib kita itu kemana-mana. Itu menjadi suatu kebanggaan kita, ya. Menurut pemikiran kita. Tetapi saya, salib itu kadang-kadang dibawa kemana-mana. Ya. Kata pemukiman orang-orang fasik, ya. Orang-orang yang berbuat dosa. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ya, kalau ada orang Kristen, orang percaya memakai kalung salib, tetapi hidupnya tidak seperti Kristus, sesungguhnya itu bukan salib Kristus. Ya. Itu adalah salib dua penjahat yang ada di kanan di kiri Yesus. Kenapa? Karena tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Memang dia pakai salib, ya. Tapi harus dipertanyakan itu. Ya, jadi saudara bisa bercanda kepada teman saudara, tanyakan itu, ini salib yang mana ya gitu. Pastikan dia pakai salib Kristus ya, pastikan dia pakai salib Kristus, bukan salib dua penjahat di kanan kiri Yesus, ya. Mereka ada dokter penjahat, ya, mereka mensyukuri, ya. Tapi syukur pada Tuhan, ya. Ada salah seorang penjahat itu pun ya. Yesus dikatakan bahwa kalau engkau ada dalam kerajaan Tuhan, ingatlah di firdausnya Tuhan. Tapi syukur ya, salah seorang penjahat itu boleh menerima Kristus dan dia mendapatkan firdausnya Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Jadi Kristen bukan bicara tentang benda-benda bersimbol-simbol salib, tapi bagaimana kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika orang lain melihat, ya, ada Kristus hidup di dalam kehidupan kita, ya, ada Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Segala semua tindakan kita mencerminkan tindakan Kristus, mencerminkan karakter Kristus, dan mencerminkan kebenaran firman Tuhan yang hidup itu untuk kita mau lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Keriduan Tuhan, ya, orang lain melihat Kristus ada di dalam diri kita. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, ya, kita ada cara ini. Yang ketiga kita boleh belajar pada ayat 11 sampai dengan ayat 12. Karena itu
Kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara terkasih, sikap hidup warga kerajaan Allah yang ketiga adalah dia penuh semangat di dalam apa? Di dalam berbuat baik. Dia punya semangat dalam berbuat baik, ya. Dan apa? Dan mengerjakan pekerjaan pelayanan. Dia ada semangat untuk melakukan pekerjaan baik dan juga melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Itulah sikap warga kerajaan Allah, saudara. Ya. Itulah sikap warga kerajaan Allah. Dia dengan semangat melakukan pekerjaan baik. Bersyukur ya, kemarin acara pasca kita di Taman Marga Satwa Ragunan berjalan dengan baik. Dan saya melihat acara itu berjalan dengan baik. Karena apa? Karena ada orang-orang yang semangat melakukan perbuatan baik. Ya, saya melihat ya, semua panitia, bahkan semua jemaat ikut terlibat berlomba-lomba untuk apa? Dengan semangat melakukan perbuatan baik. Sehingga apa? Sehingga acara pasca kita pun berjalan dengan baik. Yang kedua, tetap semangat juga, saudara, ketika kita juga dilibatkan di dalam melayani Tuhan. Kita boleh belajar, mari kita melayani Tuhan bukan melayani secara ritual, ya, tapi mari kita melayani secara spiritual. Karena ada perbedaan, saudara. Melayani secara ritual, ya, itu hanya dikerjakan hanya di hari Minggu. Itu adalah pelayanan secara ritual. Dia mengasihi Tuhan hanya di hari Minggu. Tetapi hari Senin sampai hari Sabtu dia hidup dengan apa? Mengasihi dunia ini. Mengasihi dunia ini, ya. Dia kompromi dengan dosa, ya. Dia kompromi dengan dunia ini. Itu namanya melayani secara ritual. Tapi melayani secara spiritual, mengasihi Tuhan setiap hari, melakukan kebenaran, menjadi orang benar tidak hanya di hari Minggu, tetapi itu dilakukan setiap hari. Itulah bentuk kita mengasihi Tuhan. Itu adalah pelayanan, melayani secara spiritual. Jadi saudara ada perbedaannya. Melayani secara ritual, ya, mengasihi Tuhan hanya di hari Minggu. Tapi melayani Tuhan secara spiritual, dia mengasihi Tuhan setiap hari. Itulah sikap hidup warga kerajaan Allah. Sehingga mari kita, ya, menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Ketika kita sudah beriman kepada Kristus, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Ya, kita mendapatkan warisan surgawi itu, ya. Kita ada dalam keluarga gerejanya, keluarga rohani yang luar biasa, ya. Kita dibangun untuk saling mengasihi. Kasih kita semakin kuat, kebaikan kita semakin kuat. Dan apa yang kita lakukan itu semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan hormat kemuliaan diri kita. Apa yang kita kerjakan dalam pelayanan, biarlah semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih atas setiamu dan firman kami, dan hamba khusus saya berbicara bagi yang percaya Roh Kudus yang sudah tinggal tetap dalam firman kami dengan pengertian yang jauh lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat kami praktekkan dalam firman kami menurut konteks firman kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja dalam firman kami di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sitorus untuk firman yang telah disampaikan. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari firman yang disampaikan untuk benar-benar melakukan apa yang harus dilakukan oleh warga kerajaan surga. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, saya undang untuk Bapak dan Ibu yang akan diteguhkan pernikahannya untuk bersaksi.
Silakan ke depan. Shalom, saya ucapkan kepada jemaat GKI Sungai Bambu yang ada di Jakarta Utara. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami berdua untuk berdiri di hadapan saudara sekalian. Ini bukan suatu kebetulan, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kami sampai kami ada di sini. Kami berdua mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan kesediaan jemaat semua yang akan memberikan hari yang penting buat kami pada hari ini, menyediakan tempat ini, dan juga terutama untuk Bapak Gembala yang terhormat yang sudah begitu baik hati kepada kami dan jemaat sekalian serta para pengurus di gereja ini. Hanya inilah kesaksian kami. Nama saya Meker Dia Otimena, dari bidang saya namanya Levi Gusen. Saya dari Ambon, saya keponakan dari Ibu Popipa Patikawan Kisya, dan suami saya ini dia dari Tondano. Nggak tahu kalau ada orang Tondano di sini. Ya sudah, terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri kesaksian kami, kalau suami saya ini dia akan memuji nama Tuhan.
Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan kesaksian. Dan bersama-sama saat ini kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas untuk menjalankan potong pundi Ibu Rahel dan Ibu Vina. Saya undang untuk ke depan. Sebelum kantong persembahan diedarkan, mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami senantiasa Tuhan pelihara tidak pernah kekurangan. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ke depan senantiasa ada kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu untuk memberikan persembahan kami. Berkatilah apa yang akan kami berikan sehingga boleh berguna bagi pekerjaan tangan Tuhan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kantong puji dijalankan, kita dengan pujian berkat anak cucu, diberkatilah anak cucu kita. Itu besar kasih Allah kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin menjadi kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Kita percaya bahwa dalam setiap langkah hidup kita senantiasa membutuhkan Tuhan dalam setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Dan biar Tuhan senantiasa ada bagi kita, menyertai hidup kita. Tuhan,
kehadiran-Mu yang nyata dalam ibadah kami. Terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan kami, untuk kami boleh belajar dari jemaat di Tesalonika, untuk kami bisa bertumbuh, beriman, juga mengasihi sesama kami di gereja maupun di rumah gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala yang boleh melayani kami pada pagi hari ini Tuhan, memberkati dalam setiap pelayanan, juga dalam keluarganya, dan mencukupkan setiap keperluan, kebutuhannya untuk Ibu Stefani sebagai pendamping. Tuhan juga menolong memberkati dalam pelayanan, juga dalam pekerjaannya, sehingga apa yang menjadi kerinduannya Tuhan untuk mengembangkan gereja kami di tempat ini Tuhan yang memberkati. Memberkati juga untuk Mita dalam studinya, juga untuk Mita dalam masa tuanya. Tuhan juga menolong memberkati, sehingga damai dan sukacita Tuhan terus ada dalam hatinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Matias yang menolong memberkati dalam setiap keperluan kebutuhannya, apapun yang menjadi kerinduannya. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk majelis, juga untuk setiap program-program yang ada di gereja kami, memberkati sehingga semua program berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati jemaat kami dalam setiap usaha, juga pekerjaan mereka, suami-suaminya bekerja di darat maupun di laut, yang menolong mereka, memberkati apapun yang menjadi pekerjaan mereka, di mana mereka ditempatkan untuk memberkati, dan yang mereka juga dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan. Doa istri-istri yang bekerja maupun sebagai ibu rumah tangga, Tuhan juga boleh menolong dengan kekuatan sebagai yang doa bagi keluarga, dalam istri-istri boleh menjadi berkat juga dalam melayani keluarga ini masing-masing. Tuhan mencukupkan setiap keperluan kebutuhan jemaat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk penginjilan di seluruh Indonesia. Tuhan menolong berkati para penginjil yang Tuhan berkati mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka sampaikan, jiwa-jiwa baru boleh dijangkau untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Febri yang berkuliah di STT Berita Hidup. Tuhan menolong berkati dalam studinya, jadikan anak ini hamba Tuhan yang akan melayaninya untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Apapun yang keperluan kebutuhannya di kampus Tuhan, kami percaya Tuhan akan cukupkan semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan majelis daerah di Jabar Banten, serta program-program yang akan dikerjakan sepanjang tahun 2025 ini. Tuhan menolong berkati, sehingga program-program ini boleh menjadi berkat juga untuk gereja-gereja lokal yang ada di Indonesia. Tuhan menolong memberkati juga persinggahan daerah tanggal 24 dan 25 Oktober. Tuhan berkati sehingga persidangan ini boleh berjalan dengan baik dan semuanya boleh jadi untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap pelayanan kami di tempat ini. Tuhan menolong berkati komisi-komisi yang ada, komisi sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum pria, kaum wanita, kami serahkan masuk ke dalam tangan Tuhan, dan setiap program-program yang mereka akan jalankan sepanjang tahun ini, dan biarlah program-program ini dapat dilaksanakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan terus menolong berkati, sehingga gereja kami ini boleh bertumbuh, berkembang, berbuah menjadi lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Pendeta James Damping dalam kelemahan tubuhnya. Kami percaya Tuhan merawat, menyembuhkan, menolong, memulihkan, sehingga Bapak James boleh pulih kembali untuk melayani bersama-sama mengembangkan gereja ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan pernikahan setelah ibadah ini. Tuhan berkati sehingga acara boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga untuk setiap keperluan kebutuhan
Saya akan membacakan warta kita pada hari ini untuk kegiatan sepekan. Pertama, setelah ibadah akan ada acara pemberkatan pernikahan, dan nanti di hari Rabu tanggal 7 Mei jam 7 malam ada ibadah doa bertempat di gereja dengan pembawa firman Bapak Franky Makanani, MC Ibu Yeni Makanani. Di hari Kamis tanggal 8 Mei ibadah ucapan syukur bertempat di Bapak Ishak Patikawan di Depok jam 13.30. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Gembala, MC Bapak Matias Selatan, musik oleh Ibu Stefani. Dan di hari Jumat tanggal 9 Mei jam 7 malam ibadah keluarga bertempat di Bapak Franky Makanani di gereja. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Labuan Sitorus, MC Ibu Dea Rizky, musik Saudara Joshua, doa Bapak Labuan Sitorus, dan pundi Ibu Krisna. Untuk hari Sabtu tanggal 10 Mei ibadah komisi wanita bertempat di gereja. Firman Tuhan dilayani Ibu Diana Kapto, MC Ibu Dea Rizky, musik Ibu Yeni Makanani, doa Ibu Krisna, pundi Ibu Herlinda. Dan di hari Sabtu juga jam 6 sore ibadah komisi pemuda bertempat di gereja. Firman Tuhan oleh Ibu Stefani, MC Joshua, musik Victor. Dan di minggu depan jam 7.30 pagi bertemu lagi adik-adik sekolah minggu di tempat ini. Ibadah sekolah minggu MC oleh adik Jeremy dengan tema sikap hidup menghadapi penyesatan. Firman Tuhan dilayani oleh kakak Anita. Dan minggu depan kita kembali bertemu jam 9.30 ibadah raya minggu. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Labuan Sitorus, Saudara Labuan Sitorus. Temanya sikap hidup menghadapi penyesatan. WL oleh Ibu Yeni, singer Ibu Herlinda dan Ibu Krisna, keyboard Saudara Joshua, bass Saudara Marcel, drum Victor, kesaksian komisi pria, pundi Bapak Victor Walan dan Bapak Reki, doa Ibu Poppy dan LCD Keisha. Dan minggu depan untuk para kaum pria, jangan lupa setelah ibadah raya akan ada ibadah komisi pria bertempat di gereja. Firman Tuhan dilayani Bapak Matias Selatan, MC Saudara Kipli, musik Saudara Joshua, doa Bapak Jonto Kagalu. Selanjutnya Gembala Majelis dan Jemaat GKI Sungai Bambu mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun di minggu ini, bertepatan dengan hari ini tanggal 4 Mei Bapak Michael Patikawan. Kebetulan yang menyaksikan Bapak Michael ada di belakang ya. Dan di tanggal 5 yang berulang tahun adalah Keisha Makanani. Ada tambahan dari Bapak Gembala?
kami terima sepanjang jam ibadah kami pada